Siapa yang tidak kenal Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, terlebih kalau ia bagian dari Nahliyin. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu sebuah organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah. Ayahnya Kiai Asy'ari merupakan seorang pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Hasyim Asy'ari dilahirkan pada tanggal 10 April tahun 1875 di Desa Gedang, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dan tutup usia pada tanggal 25 Juli tahun 1947 yang kemudian dikebumikan di Tebu Ireng, Jombang. Dari ayah dan ibunya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat pendidikan dan nilai-nilai dasar Islam yang kokoh. Sebagai seorang yang alim, al-alamah, sikap dan tingkah laku Kiai Haji Hasyim Asy'ari mencerminkan seorang yang berilmu dan dekat dengan agama. Di antara sikap beliau dari sekian kemuliaan akhlaknya yang patut untuk diteladani dan dijadikan contoh adalah sikap beliau yang tawadu dan hormat kepada guru-guru beliau. Tawadu adalah memuliakan orang yang lebih mulia darinya. Ringkasnya tawadu adalah rendah hati. Salahuddin Wahid, cucu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dalam kata pengantarnya untuk bukunya Zuhairi Misrawi tentang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, 2013, Kik, menceritakan suatu hari Syekhona Kiai Haji Kholil Bangkalan mengalami kesedihan yang amat sangat sehingga tidak dapat disembunyikan di wajah beliau. Hasyim Asy'ari yang waktu itu menjadi santri beliau bertanya apa gerangan masalah yang membuat beliau begitu sedih. Ternyata cincin Nyai Kholil yang amat beliau senangi jatuh ke dalam WC. Hasyim tidak ragu-ragu untuk menghilangkan kesedihan gurunya. Hasyim membersihkan septic tank supaya dapat menemukan cincin itu. Ternyata usaha beliau tidak sia-sia dan dapat menemukan cincin Nyai Kholil. Kisah ini mengajarkan kepada kita, yang pasti pernah berstatus sebagai murid atau santri untuk hendaknya memuliakan guru. Memuliakan guru berarti memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu bermakna memuliakan sang sumber ilmu, Allah SWT. Jika guru sudah ikhlas, guru sudah ridha, dengan doa guru kita minta doakan, apalagi jika kita tahu guru tersebut sebagai orang yang dekat dengan Allah SWT. Berjalan tidak mendahului guru, berjalan tidak dengan membelakangi guru, mencium tangan guru dan tindakan memuliakan guru lainnya bisa menjadi sebab Allah SWT mudahkan kita untuk menerima dan menyerap ilmu yang diberikannya. Diceritakan pula saat Hasyim Asy'ari sudah menjadi ulama yang dikenal dan berpengaruh, pada setiap bulan Ramadan banyak kiai dari pesantren lain mengaji terutama ilmu hadits kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari di pesantren Tebu Ireng. Ternyata di antara mereka terdapat beberapa kiai yang menjadi pengasuh pesantren tempat Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah menimba ilmu. Melihat hal itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merasa keberatan jika kemudian mereka menjadi muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tetapi para kiai itu tetap berkeras untuk mengaji kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga tidak bisa membatasi dan menghalangi siapapun untuk belajar agama, maka disepakati antara keduanya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak mau dipanggil kiai oleh para kiai sepuh itu tadi. Ketentuan berikutnya adalah para kiai sepuh itu tidak perlu bersusah payah memasak dan mencuci baju karena akan dilayani oleh para pengurus pesantren Tebu Ireng. Suatu malam, salah seorang dari kiai sepuh itu terbangun dan melihat ada seseorang sedang mengumpulkan baju-baju kotor milik para kiai sepuh. Sekilas tampak orang tersebut mirip Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena penasaran maka kiai sepuh itu mengikuti orang tersebut. Ternyata orang tersebut mencuci baju para kiai sepuh dan setelah didekati ternyata orang itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri. Ketawaduan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagaimana kisah di atas, hendaknya menjadi motivasi kita bahwa kadang kita merasa hebat dengan ilmu yang kita miliki, pejabat merasa hebat dengan jabatannya, hartawan merasa hebat dengan kekayaannya. Kisah ini menunjukkan bahwa hormat pada orang lain sebagai bentuk takzim tidak akan membuat derajat seseorang akan jatuh, tetapi akan sebaliknya dapat mengangkat ia pada makam yang lebih tinggi lagi. Ini artinya juga, mengajarkan kepada kita bahwa kita hebat karena ada orang lain, baik sebagai perantara langsung maupun tidak langsung, keberadaan kita ada karena adanya orang lain. Kiai Haji Mustafa Bisri Gus Mus pernah berujar, aku mencintai engkau karena engkau adalah manusia. Dan jika engkau menyakiti aku tetap mencintai engkau karena aku adalah manusia. Semoga